Dah. Aku harus kabur dari sini pokoknya. Ini pokoknya udah gawat banget. Masalahnya tuh bukan cuma nggak bisa baca jam analog doang, tapi orang-orang nanya ini buku apa, padahal udah jelas ini terpampang lebar di judul bukunya. Di konten kali ini aku pengen ngejelasin seberapa miris sih minat baca di Malaysia Anjur ini. Soalnya di tempat aku tinggal ini, aku beberapa orang yang pokoknya parah banget. Bro, buku apa ini bro? Tebal banget. Lihat judulnya bro, ini besar banget, masa gak kebaca? Ya kenapa? Nah itu baru masalah pertama, yaitu nggak mau baca informasi yang padahal itu tuh ada di depan mata kita, tapi kita minus sekali untuk membaca itu. Kedua, ini jauh lebih miris lagi. Sekarang jam berapa sih? Jam 10 meren. Gen Alpha atau Gen Z akhir mereka tuh kadang suka error loh, suka nge-lag gitu kalau misalnya ditanya tentang jam analog. Soalnya keseharian mereka itu hanya terus di depan layar HP. Jadi mereka hanya melihat jam digital saja. Sekarang jam tangan pun udah banyak yang digital, jadi mereka lebih milih menggunakan jam digital daripada jam analog. Oleh karena itu mereka ketika ditanya tentang jam analog yang ada di rumah, mereka tidak bisa membaca gitu. Di semua masalah itu, aku jadi teringat dengan salah satu penyanyi yang lumayan aku suka dengan lagunya, yang potongannya seperti ini. Sudut pandangku tentang mereka yang banyak tanya tanpa membaca. Katanya sekolah tapi otaknya mana? Tolong dirubah pola pikirnya. Dan hasilnya dari kedua fundamental ini, data UNESCO mengatakan yang pertama, Indonesia berada di urutan kedua paling bawah dari literasi dunia. Dari 62 negara, Indonesia berada di urutan ke-61. Dan yang kedua, minat baca masyarakat Indonesia itu hanya 0,001% dari jumlah seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Dari 1000 orang yang ada di Indonesia ini hanya ada 1 orang yang suka membaca. Maka coba kaliin aja dari total banyaknya masyarakat yang ada di Indonesia. Ini bukan lagi krisis ekonomi, ini bukan lagi krisis alam, tapi ini adalah krisis literasi. Masalah jam analog dan membaca judul buku itu adalah sebuah gejala. Akibatnya adalah karena malas mencari informasi. Oleh karena itu, mari kita mencari solusi agar semua itu selesai dengan maksimal. Yang pertama, aku pengen ngejelasin masalah yang paling nyebelin, yaitu kalau misalnya ada yang nanya, ini buku apa sih? Padahal ini kita tinggal baca aja di sini. Set, ini judulnya gede, ini gede. Kalau misalnya kita lebih penasaran lagi, baca di belakangnya. Biasanya di belakang itu dijelasin itu buku apa, buku kata-kata, buku self-improvement, atau buku sejarah, novel yang lain-lain. Kalau misalnya pengen tahu siapa penulisnya itu ada di sini tertulis. Nah, di bawah. Kalau misalnya pengen lebih tahu lagi, lebih kenal lagi sama penulisnya, baca di sebelah, di bagian belakangnya atau di bagian depannya itu ada biografinya. Nah, yang kedua adalah masalah para Gen Z akhir dan juga Gen Alpha yang belum bisa baca jam analog. Padahal baca jam analog itu mudah loh, teman-teman. Nah, aku kasih tau rumusnya ya. Nih, sorry kebalik. Nah, kalau yang jarum pendek itu adalah angka jam, adalah jarum jam. Kalau misalnya yang jarum panjang ini adalah menunjukkan menit. Dan yang ini yang tipis, yang paling tipis dan berdetak-detak mulu ini adalah detik. Oke, jadi ingat, yang pendek adalah jam, yang panjang adalah menit, yang tipis adalah detik. Oke, sekarang kita masuk ke inti. Aku punya 3 jurus dewa biar kamu bisa baca dengan cepat dan mudah paham. Yang pertama, stop baca buku dalam hati. Nah, kalau misalnya kamu pengen baca buku, coba deh pakai trik humming. Jadi kamu sambil mengunyah sesuatu, kayak permen karet gitu. Nah, otomatis kamu mengeluarkan itu, jadi kita lebih fokus sambil baca gitu. Oke, itu yang pertama.
Yang kedua, gunakan jari atau pulpen itu sebagai pemandu agar kamu bisa memaksa mata agar bisa membaca jauh lebih cepat dan efisien. Nah, dan yang ketiga adalah cara yang paling aku suka dan rahasia. Dan please jangan disuruh siapa-siapa ya. Yaitu dengan cara nonton anime ya, atau nonton film juga sih. Karena kalau misalnya kita nonton, itu kita akan dipaksa untuk bisa membaca subtitle yang begitu cepat seperti ini. Ini kan, oh, tidak, aku ingin di sini, ibu. Nah, jadi begitu pintar itu memang keren, tapi membaca itu jauh lebih keren. Mulai hari ini coba deh datang ke perpustakaan Cianjur dan rasain bagaimana sensasinya membuka buku, memegang kertas-kertas yang penuh dengan tulisan itu. Gak usah susah-susah dulu, baca dari apa yang kamu suka. Kamu suka video, cari buku yang membahas tentang video. Kamu suka makanan, cari buku yang membahas tentang makanan. Kalau misalnya kamu sudah datang ke perpustakaan, jangan lupa komen ya di bawah biar aku tahu progres kamu, dan jangan lupa share ke teman-teman kamu biar bisa tahu perpustakaan daerah ada di mana. Saya Muhammad Rubel Aziz, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Udah selesai nih. Next episode berikutnya.